Setiap dari kita mungkin punya setidaknya satu teman yang adalah kembar identik. Dan setiap dari mereka pasti punya cerita unik masing-masing. Misalnya salah dipanggil orang. Tapi kayaknya kisah-kisah tersebut gak ada yang bakal semengejutkan kisah-kisah berikut ini. Karena akan kami bahas dalam 5 kisah kembar paling mengejutkan di dunia. Kembar identik memang kerap menunjukkan perilaku yang sama, suka warna yang sama, suka mata pelajaran yang sama, dan bahkan suka orang yang sama. Tetapi sepertinya apa yang dialami pasangan kembar Jim Springer dan Jim Lewis, terlalu kelewat sama. Apalagi keduanya hidup terpisah sejak kecil karena diadopsi oleh orang tua yang berbeda. Bagaimana bisa mereka punya nama yang sama, nama anjing peliharaan yang sama, nama istri yang sama, dan mantan istri yang sama, bahkan nama anak-anak mereka juga sama, padahal mereka tidak pernah bertemu sejak mereka terpisah dari bayi? Lahir pada tahun 1940, pasangan kembar ini harus terpisah di usia 4 minggu karena diadopsi oleh dua keluarga yang berbeda. Keluarga Lewis dari Lima dan keluarga Springer dari Piqua. Mereka pun hidup, tumbuh, terpisah jauh tanpa mengenal satu sama lain. Hingga pada tahun 1979, di usia mereka yang sudah menginjak 39 tahun, mereka akhirnya bertemu untuk yang pertama kalinya. Hai, perkenalkan namaku Jim. Hai, namaku juga Jim. Secara kebetulan, keduanya diberi nama yang sama oleh kedua orang tua masing-masing, yaitu James, dengan nama panggilan yang sama pula Jim Lewis, dan Jim Springer. Tak sampai di situ, setelah berbincang-bincang lebih lanjut, mereka pun menyadari bahwa mereka punya banyak kesamaan yang tak masuk akal dalam hidup mereka. Sejak kecil, keduanya memiliki ketertarikan yang sama pada bidang menggambar dan kerajinan kayu. Keduanya juga suka mata pelajaran matematika dan membenci mata pelajaran mengeja. Mereka juga mengadopsi seekor anjing yang sama-sama diberi nama Toy. Sampai di sini masih terbilang masuk akal ya. Namun keduanya semakin terkejut saat mengetahui kalau mereka memiliki mantan istri yang namanya sama-sama Linda. Mereka juga menikahi kembali seorang wanita yang namanya sama juga, yaitu Betty. Gak cukup di situ, mereka juga punya anak yang namanya hampir sama, yaitu James Alan dengan 2 L dan James Alan dengan 1 L. Selain itu pun masih banyak kesamaan-kesamaan lain yang semakin menguatkan kebetulan tak masuk akal ini. Kisah pertemuan pasangan kembar ini mengejutkan banyak dokter kala itu. Kejadian ini juga membuka pintu bagi banyak studi baru mengenai nature versus nurture. Bagaimana kepribadian seseorang yang dibentuk, genetik yang dibawa sejak lahir atau kondisi lingkungan sekitar tempat mereka tinggal, mana yang lebih berpengaruh. Dr. Thomas Bouchard dari University of Minnesota mengundang keduanya untuk melakukan pengujian itu. Keduanya menjalani tes kepribadian, tes medis, dan juga pengujian gelombang otak. Dan hasilnya pun mengejutkan Dr. Bouchard. Ketiga tes yang dilakukan pun menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, seolah-olah pengujian tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Dan hal ini pun membuat Dr. Bouchard yakin bahwa faktor genetik memegang peranan yang jauh lebih penting dan besar daripada yang ia pikirkan sebelumnya. Pasangan kembar pria menikahi pasangan kembar wanita sudah terdengar sebagai sebuah kebetulan yang mengejutkan. Tetapi tak sampai di situ, kisah keluarga kembar yang satu ini jauh lebih mengejutkan dari itu. Pasangan kembar Darlene dan Diana Nettemeier pertama kali bertemu dengan pasangan kembar Mark dan Craig Sanders pada festival kembar Twinsburg pada 1998. Walaupun Diana dan Darlene terlihat sangat mirip, sesaat melihat Diana yang sedang berdiri di sebelah saudaranya, Craig langsung jatuh hati padanya. Di lain sisi, Mark yang melihat Darlene juga langsung jatuh hati padanya. Setelah melalui berbagai proses pendekatan dan pacaran, Craig dan Mark memutuskan untuk melamar pasangan mereka masing-masing di hari yang sama. Pada 1999, pernikahan kedua pasangan ini digelar secara bersamaan. Diana dan Darlene pun terlihat menggunakan gaun yang identik di hari pernikahan mereka berdua. Keduanya berjalan bersamaan di lorong yang sama, menuju ke altar yang sama, diantar ayah mereka ke pasangan masing-masing. Dari pernikahan itu, Mark dan Darlene dikaruniai 2 orang putri, dan yang lebih mengejutkan, Craig dan Diana dikaruniai 3 anak laki-laki, yang mana 2 diantaranya merupakan kembar identik. Ketika diwawancara oleh salah satu surat kabar pun, Craig mengaku tak mampu menjelaskan segala kebetulan yang terjadi dalam hidupnya. Baginya hal ini sudah seperti takdir Tuhan, dan keluarga ini kini tinggal bersebelahan di salah satu perumahan di Houston, Amerika, dan hidup keluarga mereka pun tak pernah terpisahkan sejak itu. Namun bagaimana dengan kisah kembar selanjutnya ini, di mana ada 20 kembar dalam satu sekolah yang bikin guru sama teman-teman lainnya pusing?
Ada berapa banyak kembar di sekolah kalian? 1, 2, 3, atau mungkin lebih? Tetapi sebanyak apapun kembar yang ada di sekolah kalian, tentu tak akan bisa mengalahkan jumlah anak kembar yang menjadi murid sekolah SMP Lincolnshire pada 2012. Sekolah Lincolnshire, Inggris memiliki 20 pasang muridnya yang kembar identik. Ketika memasuki sekolah itu, orang-orang yang tak paham akan situasi di sana akan terus merasakan deja vu, bertemu dengan orang yang sama berulang kali. Ketika ditanya bagaimana hal itu bisa terjadi, pihak sekolah sendiri tak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Hal itu terjadi secara kebetulan. 6 pasang anak kembar masuk ke angkatan kelas 7 yang membuat sekolah punya total 20 pasang kembar. Victoria Davis, kepala dari angkatan kelas 7, berencana untuk memberi label nama di blazer para kembar ini untuk membedakan mereka semua. Dalam satu kelas pun, kerap terdapat beberapa pasang kembar yang tak jarang membingungkan para guru. Bahkan para kembar ini pun juga kerap bingung saat bertemu dengan pasangan kembar lain di sekolah. Menghafal wajah sepasang kembar saja sudah bikin pusing, apalagi menghafal muka 20 pasang kembar, itu bagi gurunya pasti mustahil banget ya. Namun bagaimana dengan kisah berikut ini, di mana ada kisah kembar Siam yang berhasil membangun rumah tangga dengan istri-istri dan 21 anak-anaknya. Chang dan Eng Bunker merupakan pasangan kembar Siam yang menyatu di bagian perut. Meski mereka bukan pasangan kembar Siam pertama yang ada di dunia, kembar Siam Bunker merupakan kembar Siam paling terkenal di dunia kala itu. Bagaimana tidak, julukan kembar Siam yang terus digunakan hingga kini diambil dari tempat lahir mereka berdua, yaitu Siam. Tak hanya itu, mereka juga terkenal akan kehidupan rumah tangga mereka yang sangat unik. Meski tubuh Chang dan Eng tak bisa dipisahkan, hal itu tak menjadi penghalang bagi mereka untuk menikahi istri masing-masing dan bahkan memiliki total 21 anak. Keunikan Chang dan Eng pertama kali ditemukan oleh seorang pengusaha, Robert Hunter, pada 1824. Melihat potensi bisnis yang bisa ia kembangkan dari keunikan tubuh kembar Chang dan Eng, ia pun meyakinkan keduanya untuk pindah ke Amerika. Tentu Hunter menjanjikan pekerjaan dengan bayaran yang besar di sana. Setelah melalui proses yang panjang, pada 1829 Chang dan Eng akhirnya tiba di Amerika Serikat. Di Amerika, mereka dipekerjakan sebagai talent dalam acara sirkus freak show yang menampilkan orang-orang unik dari seluruh dunia. Mereka pun berkeliling dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya, menunjukkan kebolehan yang dapat dilakukan dengan tubuh unik mereka. Berenang, lompat, bahkan roll dapat mereka lakukan dengan tubuh itu. Melalui pertunjukan itu, julukan kembar Siam menjadi semakin populer di seluruh penjuru Amerika. Perlahan mereka mengumpulkan kekayaan melalui pertunjukan itu. Mereka kemudian menikahi pasangan saudara Adelaide dan Sarah Yates. Dalam pernikahan itu, Chang dan Adelaide dikaruniai 10 anak, sementara Eng yang menikahi Sarah dikaruniai 11 anak. Kisah pernikahan mereka pun menjadi perbincangan banyak orang kala itu. Orang-orang menanyakan bagaimana mereka menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai kembar Siam. Bagaimana mereka melakukan hubungan suami istri dengan kondisi tubuh seperti itu, hingga mereka memiliki total 21 anak. Orang-orang pun bingung mencerna kisah pernikahan mereka. Tetapi Chang dan Eng sendiri tak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun menurut Editor-in-Chief Guinness World Record, melihat fakta bahwa para istri melahirkan dalam rentang waktu yang kurang lebih sama, dirinya yakin kalau hubungan tersebut mereka lakukan secara berkoordinasi. Namun bagaimana dengan kisah kembar berikut ini, di mana kembar itu kan biasanya fisiknya mirip banget ya. Tapi kembar yang satu ini itu fisiknya sangat berbeda jauh. Sepasang kembar umumnya punya ciri fisik yang sama. Warna mata, rambut sama, fisik sama, sampai ke wajah yang seharusnya mirip antara satu sama lain. Namun sepertinya hal ini tak terjadi pada pasangan kembar Kian dan Remy. Kian memiliki warna kulit dan mata yang coklat, sementara saudara kembarnya Remy memiliki kulit putih dengan warna mata biru. Wajah keduanya pun tampak berbeda banget, bukan? Jika tak diberitahu, tentu tak ada yang menyangka kalau mereka berdua adalah sepasang kembar yang lahir dari rahim yang sama. Kian dan Remy lahir pada April 2005 dari seorang ibu yang berkulit putih dan ayah berkulit hitam. Berkat kombinasi genetik unik dari kedua orang tuanya, Kian dan Remy lahir dengan dua warna kulit yang berbeda. Kian mengikuti ayahnya, Remy Horder, yang berkulit hitam dan bermata coklat, sementara Remy membawa gen ibunya, Kylie Hodgson, yang berkulit putih dan bermata biru. Tak hanya fisik yang berbeda, sang ibu mengatakan kalau keduanya juga punya sifat yang berbeda. Kian cenderung lebih bossy dan keras kepala, sementara Remy lebih santai dan banyak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kehadiran mereka berdua pun jadi terkenal di dunia, setelah kisah dan foto mereka berdua dimuat di salah satu portal berita.
Bagi sang ibu, perbedaan warna kulit keduanya tak pernah menjadi masalah baginya. Bila ada orang-orang yang bertanya tentang mereka, ibunya selalu menjawab mereka hanyalah sepasang kembar. Dan berikut itulah 5 kisah kembar paling mengejutkan di dunia. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah.